Cek cek 1 2 3 cek ya. Tes 1 2 3 ada ya? Ya. Kalau bisa mau sampai direkamnya supaya bisa disiarkan ulang saya. Kamera saya harus di-setel dulu. Harus di-setting dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali Anda menyimak Ngopi Bareng Abah John, enak disimak dan perlu membangun peradaban berkeunggulan kompetitif dan komparatif. Bersama Garut Juara, kemudian garutnews.com, Camping Ground dan Resto Delewi, juga pesantren Tahfidz Jadul Ulia. Juga sekaligus ada dapur Mang Oprek dengan produk unggulan sambal dan seblak. Kami juga akan menyajikan produk unggulan kesemek Diospyros kaki. Itu bahasa ilmiahnya. Kalau kesemek ini juga adalah buah endemik Garut ya. Buah endemik Garut nanti akan kami kupas apa manfaat kesemek, kemudian juga di mana populasi kesemek, yaitu di wilayah Kecamatan Cikajang. Sekarang kebetulan lagi musim. Nah, Anda bisa berpesan ke dapur Mang Oprek kesemek yang bentuknya begini, 1 kilogram Rp25.000. Bisa pesan apakah Anda perlu berapa ton begitu, kami siap menyediakannya. Sedangkan selai kesemek tidak kami peragakan karena sudah habis dikonsumsi. Itu Mang Oprek siap menyediakan dengan harga Rp125.000 per kilogram. Kalau ini Rp25.000 per kilogram. Baik, segmen pagi ini kami awali dengan terjangan longsor Cibalong dan Pendai menimbun warga. Luar biasa, terjangan longsor Cibalong dan Pendai menimbun warga. Memang Kabupaten Garut selama ini dikepung oleh masalah bencana alam ya. Dan kami telah membuat buku ini, Bisa Amuk Cimanuk Tenggelamkan Garut. Ini merupakan buku bersejarah yang dibikin pada tahun 2016 ya. 2016 ketika terjadi banjir bandang, lengkap dengan potret-potretnya. Ini liputan kami selama 1 bulan penuh. Nah, bisa Anda pesan di Camping Ground dan Resto Delewi. Kami juga membuat buku Garut Dikepung Bencana, dan buku ini sudah habis banyak. Semua kementerian sudah membelinya. Juga institusi SKPD di Kabupaten Garut. Nah, jika Anda berminat bisa pesan ke dapur Mang Oprek. Nah, baik, kita awali dengan terjangan longsor Cibalong dan Pendai menimbun warga. Berikut laporannya. Terjangan longsor di Kampung Citapen, RT 3 RW 08, Dusun Bojong Sirna, Desa Simpang, Kecamatan Cibalong, dan Lembur Tengah RT 3, RW 9, Desa Sukanagara, Pendai Selatan, Garut, bersamaan guyuran hujan selama 2 hari sejak Jumat kemarin. Jadi guyuran hujan bersamaan dengan bencana ini, kita tidak menyalahkan hujan, yang jelas kita lebih cenderung terjadinya alih fungsi lahan. Baik, rekan pirsawan sekalian, selain memorak-porandakan lahan pertanian serta mengancam sejumlah rumah, juga berdampak terputusnya ruas jalan menuju Cibalong lantaran tertimbun material longsor. Bahkan di Desa Sukanagara, Kecamatan Pendai, seorang warga Yayah 50 tahun dilaporkan hilang tertimbun pada Sabtu 8 Juli lalu. Namun hingga kemarin, Ahad 9 Juli 2023, tim gabungan BPBD bersama Basarnas Bandung, serta unsur lain juga masyarakat sekitarnya, masih berupaya pada penanganan lokasi longsor sekaligus pencarian korban hilang.
Menurut saksi, korban mencuci piring di pancuran kolam miliknya di bawah lereng. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, mendadak tebingnya mengubur area persawahan sekitar, termasuk kolam. Korban tak sempat menghindar, ungkap Kepala Pelaksana BPBD Satria Budi. Dikatakan ruas jalan Toblong ke arah Maroko bisa kembali dilalui kendaraan yang sebelumnya sempat terputus tertimbun. Ini Maroko Garut ya, bukan Maroko Afrika. Guna mengantisipasi kerumunan warga sekitar lokasi, BPBD mengedukasi termasuk pemasangan garis BPBD. Demikian laporan mengenai longsor yang menerjang dua wilayah kecamatan, yakni Cibalong dan Pendei, menimbun warga. Baik pirsawan sekalian dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, juga lindungannya kepada kita. Kemudian kita akan beranjak kepada 15 manfaat mengonsumsi kesemak atau bahasa ilmiahnya Diapirus kaki. Rekan-rekan sekalian, pirsawan yang budiman, ini juga kami mohon maaf tidak menggurui, namun sekedar sharing, mudah-mudahan memberi banyak manfaat. Kesemak ini kita kenal dengan buah gumelis ya. Kalau kita warga dari Tatar Sunda, ini buah gumelis karena ini buah ini diolesi bedak, yaitu kapur untuk proses fermentasi. Kemudian bagaimana dan apa itu kesemak? Berikut laporannya. Kesemak kerap dikenal bersebutan buah gumelis dengan nama ilmiahnya Diospyros kaki. Hingga kini banyak ditemukan di wilayah Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Nah, saat ini lagi panen nih. Buah berwarna oranye tersebut juga acap berkulit keputih-putihan lantaran dibedaki kapur dalam proses fermentasi pematangannya, sehingga disebut buah gumelis, diibaratkan wajah ABG berbedak tebal. Nah ini, diibaratkan wajah ABG berbedak tebal. Kita lanjut laporannya. Namun komoditi ini juga terbilang langka. Bisa banyak ditemukan di Cikajang, bahkan kini menjadi semakin terancam punah. Lantaran bekas area tanamannya syarat berganti tanaman mata dagangan sayur mayur bernilai ekonomi tinggi. Dulu di Cikajang banyak hamparan pohon kesemak, tapi sekarang sudah berganti ditanami sayur mayur yang dinilai katanya itu bernilai ekonomi. Kita lanjut. Sedangkan tanaman kesemak hanya bisa dibudidayakan dengan stek akar, sehingga memerlukan waktu sangat lama hingga tumbuh besar dan bisa berbuah. Padahal dapat dikonsumsi berkeadaan segar, kering, atau dimasak. Sangat kaya mineral penting seperti fosfor dan kalsium, serta mengandung banyak vitamin termasuk vitamin A dan C. Sebab setiap 100 gram buah kesemak, setiap 100 gram buah kesemak mengandung beberapa gizi serta nutrisi. Prinsip nilai gizi persentase RDA energi 70 kilokal, 3,5%, karbohidrat 18,59 gram, 14%, protein 0,58 gram 1%, lemak total 0,19 gram 1%, kolesterol 0 gram 0%. Jadi ini non kolesterol. Kita lanjut laporannya. Serat makanan 3,6 gram 9,5%, vitamin kolin 7,6 mg 1,5%, folat 8 mg 2%, niacin 0,100 mg 1%, pyridoxine 0,100 mg 7,5%, serta vitamin E 0,73 mg 5%. Kemudian, apa manfaat kesemak? Nah, ini ada 15 manfaat kalau kita mengonsumsi buah kesemak. Termasuk meningkatkan vitalitas pria luar biasa. Yang pertama, membantu menurunkan berat badan. Nah, ini bisa menurunkan berat badan.
Kesemek ternyata hanya memiliki lemak total 0,19 gram, nyaris tidak mengandung lemak di dalamnya. Ini hampir tidak mengandung lemak di dalamnya. Maka bermanfaat pula menurunkan berat badan, sekaligus dapat dijadikan cemilan sehat, tidak menjadikan gemuk. Jadi Anda tidak dijamin tidak gemuk kalau selalu mengonsumsi kesemek secara teratur dan terukur. Kemudian yang kedua, sumber pitomekal, pitoxhemikal, mampu mencegah inflamasi dan infeksi berbahaya. Sebab banyak mengandung pitochemical berfungsi agen anti-inflamasi dan anti-infektif yang baik. Manfaat yang ketiga nih, anti-hemorrhoid. Alami buah kesemek bersifat anti-hemoragik, mampu mengatasi penyakit ambeien atau wasir. Tak heran jika digunakan mengendalikan pendarahan berlebihan dari luka sejak dahulu kala. Kemudian yang keempat, manfaatnya menyehatkan sistem pencernaan. Kesemek memiliki serat 3,6 gram. Mengonsumsi buah ini secara teratur menjaga kesehatan sistem pencernaan. Juga mengandung tanin mampu mengatasi diare, sangat baik dikonsumsi bagi yang memiliki masalah sistem pencernaan. Manfaat yang kelima, baik untuk penderita diabetes, sering merasa cepat lapar sehingga bisa dijadikan alternatif kudapan menunda lapar. Lantaran kesemek mengandung banyak serat, juga dipercaya mampu mengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Jadi kalau Anda misalnya terkena diabetes, sarapan pakai ini. Sarapan pakai ini sebagai kudapan. Insya Allah tidak akan cepat lapar. Bagus untuk hipertensi, buah kesemek memiliki 1 mg atau 0% sodium di dalamnya. Jika dikonsumsi teratur, membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas, sehingga sebagai perisai terhadap flu, infeksi paru-paru, dan asma. Nah, inilah dia. Kemudian membantu melawan kanker, mengandung antioksidan tinggi. Buah ini membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh yang dapat merusak sel dan memicu penyakit kanker. Tak hanya itu, mampu pula melawan penyakit kanker karena memiliki banyak kandungan vitamin A. Kesembilan, nah ini manfaatnya yang kesembilan, para pirsawan sekalian, meningkatkan dan memperbaiki penglihatan. Saya juga alhamdulillah nih dengan banyak mengonsumsi kesemek, ya penglihatan menjelang usia 70 tahun masih alhamdulillah. Manfaat lainnya meningkatkan dan memperbaiki penglihatan. Kesemek banyak mengandung vitamin A atau sekitar 81 IU per 100 gram. Nah, kita lanjutkan manfaat ke-10, meningkatkan produksi sel darah merah. Manfaat kesemek dapat dirasakan bagi penderita anemia. Sebab dalam kesemek terdapat kandungan tembaga berfungsi membantu penyerapan zat besi yang tepat, maka bisa membantu dalam produksi sel darah merah. Ke-11, nah manfaat ke-11 nih hadirin sekalian, para pirsawan, obat alami masalah cegukan. Cegukan kontraksi tak sengaja terjadi pada diafragma dan biasanya muncul tiba-tiba dan berulang. Manfaat ke-12, menjaga fungsi hati. Kesemek kaya antioksidan sehingga mampu menangkal radikal bebas berbahaya bagi tubuh kita. Yang ke-13, mengurangi retensi air. Kesemek memiliki efek diuretik sehingga bermanfaat menghentikan retensi air sekaligus meningkatkan jumlah urin keluar melalui ginjal. Selain itu, kandungan kalium di dalamnya mampu memastikan tak ada mineral penting yang hilang saat buang air kecil. Jadi dengan mengonsumsi kesemek, kita bisa memastikan tak ada mineral penting yang hilang saat buang air kecil, ya. Manfaat ke-14, meningkatkan stamina. Nah, ini yang penting juga, meningkatkan stamina kita, ya. Usia lanjut makin agresif. Nah, yang positif tentunya. Meningkatkan stamina dan energi mengonsumsi segelas jus. Nah,
Kita bikin jus, jangan pakai campuran lain, jangan pakai gula dan lain sebagainya. Mengonsumsi segelas jus kesemek bisa meningkatkan stamina dan energi untuk melakukan aktivitas keseharian kita, termasuk yang bersifat pribadi di keluarga. Merupakan pilihan tepat agar terhindar dari stres dan kelelahan. Insya Allah tidak akan stres dan kelelahan atau loyo. Kemudian yang ke-15, mencegah penyakit menular. Buah kesemek sumber fitokimia, antioksidan, polifenol, dan katekin. Zat-zat tersebut memiliki sifat antiinflamasi sehingga mencegah serangan penyakit menular. Demikian yang saya sajikan kepada Anda. Mohon maaf, tidak bermaksud menggurui. Ini kami himpun dari berbagai sumber. Dan esai fotografer Abah John bisa Anda simak juga di www.garutnews.com jika memang berminat untuk menelisik manfaat dari buah ini. Nah, ini kami ambil contoh. Ini buah kesemek ini, buah gumelis ini ya. Nah, setelah kita cuci nih, tangan bersih ya. Kemudian kita konsumsi pagi-pagi ya, setelah minum air putih hangat ya. Setelah minum air putih hangat, kemudian kita sambil minum kopi lah, kopi pahit. Nah, kita konsumsi bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Buah kesemek yang luar biasa ya. Bisa Anda pesan ke dapur Mang Oprek ya. Ini hanya Rp25.000 per kilogram. Misalnya Pirsawan perlu berapa ton, kami siap meladeni. Mumpung masih musim panen nih. Esok lusa walau alam. Baik, selanjutnya mungkin saya juga akan menyajikan berita. Berita pamungkas ya, karena pada hari Senin ini juga kami ditunggu di kantor Bupati untuk melakukan reportase dan nanti insya Allah laporannya akan kami sajikan kepada pirsawan sekalian. Buah kesemek. Nah, mohon maaf saya minum kopi dulu, dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan kesemek berbentuk selai itu harganya Rp125.000 per kilogram. Bisa juga dipesan di dapur Mang Oprek ya. Kami siap melayani Anda untuk memenuhi kebutuhan ya, yang bermanfaat tentunya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, segmen berita terakhir, mohon maaf kami hanya agak terbatas nih hari Senin, insya Allah nanti sore atau besok kembali kami menjumpai Anda di tepian Sungai Cikamiri ini. Kami memunculkan sebuah judul berita, Masyarakat Ramah. Masyarakat Ramah wujudkan destinasi wisata Garut berkelanjutan. Destinasi wisata Garut yang berkelanjutan perlu didukung oleh masyarakat ramah. Karena dengan adanya wisata bisa bernilai multiple effect bagi masyarakat. Masyarakat bisa ikut serta
sebagai juru parkir, ikut berjualan di sekitarnya, menyediakan jasa pendampingan. Nah, oleh karena itu kuncinya adalah masyarakat harus ramah kepada wisatawan, ya, harus ramah. Kalau dalam kearifan lokal Tatar Sunda, someah kasema, someah kasema, dan itu sebagai ladang ibadah. Selain masyarakat kudu someah, juga diperlukan dukungan pemerintah kabupaten, ya. Pemerintah kabupaten harus mendukung karena dengan adanya banyak lokasi wisata yang sehat, yang islami, ya, wisata halal, pemerintah terbantu, masyarakatnya bisa sejahtera. Masyarakat sejahtera ya jelas itu akan menenangkan pemerintah juga dalam melaksanakan visi dan misinya. Direktur Pengembangan Destinasi 1, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, S. Utari Widyastuti katakan, model keramah tamahan masyarakat menjadi modal agar pariwisata itu diminati. Nah, kalau masyarakatnya kucem, cuek, sinis kepada wisatawan, jelas wisatawan pun akan kabur. Sehingga tercipta destinasi wisata berkelanjutan yang mendorong wisatawan kembali lagi. Dengan keramahan tamahan kearifan lokal kita, nah, wisatawan juga akan kembali lagi dan memberikan nilai lebih kepada masyarakat sekitarnya. Hal itu dikemukakan Jumat 7 Juli lalu. Menurut dia, pengembangan desa wisata tidak terlepas dari institusi pemerintah daerah terkait yang selain berdampak pada tumbuh dan berkembangnya pariwisata daerah, juga berdampak ekonomis bagi masyarakat, katanya pula. Anggota Komisi 10 DPR Ferdiansah juga katakan, salah satu sektor bisa dimaksimalkan mendukung pariwisata Indonesia melalui pengembangan desa wisata. Hingga 2022 silam, ada 3.419 desa wisata di Indonesia. Mendukung terciptanya desa wisata diperlukan langkah strategis, pengelolanya mulai penguatan stakeholder, kelembagaan, komunikasi, dan pemasaran. Dampak ekologis, sosial, budaya, ekonomis, bisnis, dan wirausaha masyarakat, sumber daya manusia, hingga penguatan jejaring dan konektivitas, serta penguatan pelayanan. Menurutnya, membangun dan mengembangkan desa wisata setidaknya harus memiliki 5 syarat, yakni akses, atraksi, akomodasi, fasilitas pendukung, dan inovasi produk. Dalam pada itu, 132 desa wisata rintisan tersebar pada 42 kecamatan di Kabupaten Garut masih perlu terus didorong menjadi desa wisata berkembang. Sedangkan desa wisata rintisan merupakan desa wisata masih berupa potensi sebagai desa wisata. Sarana prasarananya masih terbilang terbatas sehingga belum berdampak besar terhadap kunjungan wisata. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum sepenuhnya tumbuh, sehingga sangat diperlukan pendampingan dari pihak terkait dalam pengembangannya ke depan, agar menjadi masyarakat wisata, masyarakat sadar wisata. Salah satu digagas Pemkab Garut melalui konsep inti plasma pariwisata. Konsep ini merujuk pada konsep groundswell theory. Dalam pengembangan sektor pariwisata perlu ditentukan titik tumbuhnya sehingga destinasi yang tumbuh dan maju bisa menarik destinasi lainnya, destinasi sekitar sebagai plasma. Kepala Disparbud Garut Agus Ismail mengemukakan konsep inti plasma pariwisata juga bisa diaplikasikan untuk destinasi yang lain. Semisal ada hotel yang maju dan berkembang, dapat turut serta membina desa wisata, termasuk homestay di sekitarnya sebagai plasma. Namun memerlukan komitmen bersama untuk tumbuh dan berkembang, sehingga dengan konsep ini, antar destinasi termasuk desa wisata tidak saling membunuh. Katanya di sela Forum Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Wisata di Desa Wisata Garut.
Diharapkan konsep ini bisa didorong Kemenparekraf agar desa belum berkembang menjadi desa binaan dari hotel sekitarnya, sehingga tercipta simbiosis mutualisme dengan berkaitan keterikatan hotel dan desa binaannya. Hotel bisa memilih desa yang menjadi mitranya. Ketika ada tamu, hotel bisa masuk ke desa wisata binaannya, menggiring dan membawa tamu, ngajajab tamu ke desa wisata. Pariwisata merupakan core bisnis Kabupaten Garut selain sektor pertanian, namun pihaknya memiliki keterbatasan baik dari aspek pengelolaan maupun penguatan. Nah, kami juga sajikan informasi ini di www.garutnews.com. Nah, kita juga berbicara masalah desa wisata di camping ground dan Resto Delewi di Kampung Panawuan, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut ini juga. Ini merupakan destinasi yang menjadikan desa wisata untuk keluarga dan edukatif. Di sini juga ada sekolah dasar, sekolah alam. Sekolah alam, kemudian juga di sini adalah desa wisata atau wisata halal. Wisata halal bukan hanya diperuntukkan kepada kaum muslimin, tapi kepada siapa saja. Wisata halal di sini kami menyediakan ragam sarana prasarana serta faktor penunjang seperti musola, masjid, sarana ibadah, tempat wudhu yang memadai jika sewaktu-waktu diperlukan oleh para wisatawan. Demikian pirsawan sekalian, jumpa kita pagi ini di Ngopi Bareng Abah John, enak disimak dan perlu. Dan mohon izin saya ngopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita membangun peradaban berkeunggulan kompetitif dan komparatif. Bersama garutjuara.com, garutnews.com, camping ground dan Resto Delewi, pesantren Tahfidz Jadul Ulia, serta dapur Mang Oprek, dengan produk unggulan samba dan seblak. Juga ada kesemak ya, Diospiros kaki. Di Kampung Panawuan Sukajaya, Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat, ada pula Sekolah Alam Jadul Ulia, sekolah dasar ya. Itu kita tetap mengacu kepada kurikulum nasional dan mengimplementasikan muridnya 70% mengenal alam, bertadabur alam, mengenali tanaman-tanaman secara ilmiah dan bagaimana jenis tanaman bahasa Latinnya. Ada di SD Alam Jadul Ulia. Itulah barangkali yang bisa kami sajikan. Masih banyak info-info lain yang menarik dan perlu kita simak bersama. Saya Abah John mengucapkan terima kasih atas atensi perhatian dan mohon maaf jika ada ungkapan-ungkapan yang masih keliru yang kami sampaikan. Ya, salam sejahtera selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi dunia, selamat pagi Garut. Sampurasun. Dah. Ya, sementara demikian dulu kami akan kembali bersiraturahim besok pukul 7. Oke.